Diri kita terdiri dari banyak sisi. Ada sisi yang kecil, ada sisi yang dewasa, macam-macam. Tapi bagaimana jika tidak semua sisi itu sebenarnya bermasalah dengan trauma? Trauma itu nggak dibawa sama semuanya. Dan apa implikasinya jika trauma tidak dibawa sama semuanya? Bagaimana untuk pulih, menolong sisi yang trauma tersebut? Simak lanjutannya di video ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa dari Wellspring Indonesia. Saya seorang traumaterapis. Pengen jelas sedikit kenapa saya selalu ngomong saya seorang traumaterapis, karena kadang-kadang orang datang itu agak beda-beda kasusnya kan ya. Ada yang karena gangguan kepribadian, ada yang pengen screening, ada yang pengen ngomongin masalah keluarga misalnya, pengen terapi keluarga dan lain sebagainya. Untuk informasi, saya adalah traumaterapis, jadi saya menangani trauma. Pada beberapa kasus misalnya rekan-rekan ingin CBT, Cognitive Behavior Therapy atau Dialectical Behavior Therapy, saya sudah tidak melakukannya. Jadi rekan-rekan bisa mencari psikolog atau psikiater yang memang praktisi di dalam teknik tersebut. Saya sendiri membantu trauma dengan teknik yang saya kembangkan, yaitu Emotion Releasing Process. Buat teman-teman, saya traumaterapis. Well, hari ini saya mau cerita sedikit soal sisi diri manusia. Ada banyak yang terluka, nggak semuanya, dan apa yang bisa kita lakukan darinya. Jadi gini teman-teman, saya mulai ngajar emotion releasing process pada beberapa rekan-rekan psikolog, psikiater, dan teman-teman terapis lain, gitulah ya. Di dalam grup yang berisi terapis-terapis ini, ada teman yang sharing bahwa dia melakukan sesi ERT, terapi trauma, pada seorang klien lah. Intinya ini urusan hubungan yang abusive gitulah. Di dalam hubungan abusive tersebut, seseorang belajar secara buruk tentang dirinya. Dia belajar bahwa dirinya misalnya nggak berharga, nggak cukup baik, nggak pantas, apapun yang aku lakukan selalu kurang, apapun yang aku usahakan bagi pasanganku selalu nggak cukup, rasanya begitu. Kenapa? Karena pasangannya abusive. Soalnya kalau pasangan abusive itu mau kita berbuat baik, jatuh cinta, lovey-dovey, nurutin maunya apa, tetap aja kena pukul. Tetap aja misalnya kena semprot salah terus. Makanya seseorang belajar bahwa aku nggak cukup. Bukan karena dia nggak cukup, tapi karena iya pasangannya ajaib aja. Anyway, teman terapis ini berusaha memproses traumanya. Yang mana awalnya agak berat tuh. Memang rasa sakitnya misalnya awalnya 10, turun jadi 8, turun jadi 6. Tapi kok susah gitu. Nah, ketika mulai susah, kita perlu sadar bahwa jangan-jangan ada sisi diri kita yang memang antara enggan atau nggak mau melepaskan traumanya, atau berusaha melindungi diri kita dari traumanya. Ternyata, ketika ditelusur, kita mencari sisi diri yang enggan melepas trauma ini atau menolak melepas trauma ini atau berusaha melindungi kita dari trauma ini, ditemukanlah satu sisi diri yang kemudian berkata seperti ini pada klien. Sisi ini berkata, harusnya ini nggak terjadi sama kamu. Harusnya kamu nggak mengalami ini. Kami, dalam praktisi ERP, mengenal ini sebagai sisi diri persona. Ada sisi diri yang memegang value. Harusnya nggak terjadi kayak gini sama kamu. Harusnya kamu lebih pintar. Harusnya kayak gitu. Yang menariknya, ketika klien diajak untuk mengenal sisi ini, terapis berdiskusi bersama dengan sisi ini, menemukan apa intensi niat di balik sisi ini, klien akan sadar bahwa di balik kata-kata kasarnya, harusnya kamu nggak kayak gini, nggak sebodoh ini, dan lain sebagainya. Di balik kata-kata kasar yang seakan menghakimi diri kita, tersembunyi niat baik. Tersembunyi bahwa sisi ini ingin melindungi kita. Sisi ini ingin care sama kita. Dia begitu sayangnya sama kita. Makanya bentuk kalimatnya seakan nggak mau kita tersakiti lagi. Tapi karena kalimatnya kasar, kita nggak bisa menangkap sisi baik itu. Hanya dengan kita membawa rasa penasaran yang ramah pada suara-suara tadi, pada sisi diri ini, kita baru bisa menangkap, oh ternyata niatnya baik ya. Dan ini menariknya. Ketika niat baik dari sisi ini tertangkap, emosi dari klien tersebut di dalam traumanya lenyap sendiri. Sebelum ada satu fase lagi dalam emotion releasing process, sebelum fase melepaskan emosi. Emotion releasing process punya beberapa step ini ya teman-teman, dan setiap stepnya disusun untuk punya efek terapeutik sendiri. Yang kadang kala, jika kita cukup mengenal niat baik dari sisi diri kita yang mungkin melindungi diri kita, menjaga diri kita, emosinya akan ada yang lepas sendiri. Problemnya bagaimana kita kenal niat baik itu kalau kita aja masih nggak suka sama yang menghakimi, atau menghindari yang menghakimi, atau ikut-ikutan menghakimi yang menghakimi, atau menyatu sama yang menghakimi diri kita yang lain. Gak bisa. Kita perlu bisa dengan ramah mendengar. Ini suara menghakimi ini niatnya baiknya apa sih? Suara menghakimi ini mau ngomong apa sih sama diri saya?
Ketika kita kenal niat baik tersebut, sebenarnya sudah ada emosi yang dilepaskan. Kita bisa tahu ada yang menghakimi, berarti ada yang dihakimi dong. Ada sisi yang diomelin dong. So kita bisa melihat di sini, ada sisi yang terluka, ada sisi yang melindungi yang terluka. Tidak semua sisi diri kita itu punya trauma, enggak. Yang punya trauma mungkin satu atau mungkin dua di dalam satu kejadian. Di dalam kejadian lain mungkin ada yang lain lagi. So per kejadian selalu ada sisi yang punya sisi diri kita yang trauma, yang punya sisi diri yang tersakiti. Saya menyebutnya pain atau rasa sakit. Ada pain di situ, ada sang sakit di sana. Ketika ada yang menghakimi, ketika sang menghakimi sudah tidak menghakimi, kita bisa bersama-sama menolong sang sakit. Karena nggak semua sisi diri kita sakit. Mau bukti kenapa kita nggak semua sisi diri kita sakit? Pada saat seseorang punya trauma, dia masih bisa ke kantor rata-rata. Pas di kantor, nggak kepikiran soal traumanya. Artinya ada sisi yang kerja dong. Sisi yang kerja tersakiti nggak? Enggak, orang masih bisa kerja lancar. Sisi yang sekolah belajar tersakiti nggak? Enggak, orang masih bisa belajar. Enggak masalah. Sisi yang lain tidak bermasalah, hanya ada sisi yang tersakiti. Problemnya, ketika sisi tersakiti selalu didorong pergi, nggak mau didengar, nggak mau diperhatikan, kita nggak mau berniat mendekati, memahami, menolong, dia bisa keluar ke permukaan sesekali, ngasih tahu, hey aku ada di sini. Dan keluar sesekalinya nggak bisa kita kontrol, bisa aja pas lagi meeting, bisa aja pas lagi belajar, bisa aja pas lagi sama temen, dan kita nggak suka. Makin kita nggak suka, kita dorong dia lagi, kita buang dia dari kesadaran kita, makin dia merasa tertolak. Makin keluar lagi sesekali. Dan begitu seterusnya, siklusnya berputar. So, bagaimana jika untuk menyembuhkan sisi diri yang terluka ini, bukan mendorongnya pergi, tapi bukan tenggelam juga? Bagaimana jika kita perlu berdiri berjarak darinya, sama seperti kita perlu berdiri berjarak dari suara yang menghakimi, kita perlu berdiri berjarak dengan diri kita yang tersakiti tadi. Untuk apa? Untuk justru mampu menolong dia. Untuk justru mampu mengajak dia keluar dari momen tersebut. Untuk memenuhi kebutuhannya. Karena ketika kebutuhannya terpenuhi, ketika dia tidak lagi berada di dalam momen traumatiknya, maka yang terjadi adalah emosinya nggak ada. Kita nggak terganggu. Teman-teman perlu sadar juga bahwa yang mengganggu kita dalam momen traumatik itu bukan memorinya, tapi emosinya. Kalau emosinya nggak ada, memori itu cuma kayak masa lalu yang sudah selesai. Tapi kalau emosinya ada, maka memori tadi akan terasa sebagai sesuatu yang masih berlangsung sekalipun sebenarnya sudah tidak ada. Itu kenapa penting untuk kita memproses dimulai dari memori. Bukan dimulai dari keluhan. Beberapa terapi trauma memang memulai dari keluhan dan gak salah. Tapi saya dalam emotional releasing proses memilih untuk memulai dari memori. Karena disitulah awalnya. Dan ketika dia dicabut, dikeluarkan, ditolong, maka sisi diri tadi gak perlu tersakiti. Artinya dia gak perlu muncul ke permukaan ngasih tahu kita kalau dia ada. Karena dia sudah berada bersama kita di saat ini. Bagaimana cara menemui sisi diri tersebut? Bagaimana cara memenuhi kebutuhan sisi diri tersebut? Salah satunya, kalau di ERP ada banyak. Salah satunya, bisakah kita meluangkan waktu untuk sekedar menemui sisi diri tersebut? Teman-teman mungkin sadar akan ada sisi dirimu yang seperti kekanak-kanakan, betul? Yang berespon kayak anak kecil gitu, betul? Bagaimana kalau kita perlu meluangkan waktu sesekali menemuinya dengan sengaja? So let's say, hari ini saya mau ketemu mau ngapain? Mau bersikap ramah, mau mendengarkan, mau tahu niatnya, mau tahu dia berasal dari mana. Mau tahu apa yang dia butuhkan. Kalau dia butuh pelukan, kasih sayang, berikan padanya. Sehingga dia terpenuhi kebutuhannya. Jika dia terpenuhi kebutuhannya, akan ada momen di mana dia sadar dia nggak perlu berada di situ. Dia bisa ikut kita ke masa ini. Dan itu akan membebaskan dia dari seluruh momen traumatiknya. So, bagaimana kita menemui sisi diri kita yang terluka tersebut dan menolongnya. Dan nggak perlu takut kepribadian ganda. Tenang aja. Semua kepribadian manusia, semua manusia selalu multiple. Jadi nggak ada itu. Saya takut kepribadian ganda itu kebanyakan nonton film. Memang dissociative identity disorder itu terjadi pada kondisi trauma ekstrim. Tapi bukan karena seseorang kena trauma dia punya kepribadian ganda. Dari dulu kepribadian kita udah multiple. Cuma kalau ada trauma, kepribadian yang multiple ini kemudian berkonflik satu dengan yang lain. Makanya jadi kayak ganti-gantinya ekstrim. Padahal kita selalu berganti-ganti. Sama kayak dari yang trauma ganti ke yang kerja, itu kan udah banyak sebenarnya kepribadiannya. Dan gak apa-apa, santai aja. So, dirimu yang dewasa, yang ramah, yang welas asih, temuilah anak tadi. And make sure ketika kamu temui anak tadi, yang nemui adalah dirimu yang welas asih. Bukan dirimu yang menghakimi. Kalau dirimu yang menghakimi, yang nemuin anak tadi, gak enak dia, kebutuhannya gak terpenuhi. Gitu ya. So, itu salah satu caranya. Selamat belajar memenuhi kebutuhan anak dalam dirimu. Gitu. Bye-bye.